Selamat malam sahabat RPK. Senang sekali malam ini di malam Minggu 18 September 2021 bersama saya Agung dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan RPK FM. Dan sahabat RPK, siaran ini dapat sahabat RPK ikuti melalui gelombang FM Radio RPK 96,30 atau juga melalui streaming di www.radiopelitakasih.com. Dan bagi Anda sahabat RPK yang semakin cerdas, semakin sehat, dapat mengikuti juga berinteraksi dengan kami melalui pesawat telepon 021 8004 3 kali atau mengirim pesan melalui SMS atau WA di 0815 1804 3 kali. Dan acara ini juga dapat disaksikan langsung di channel YouTube RPK FM. Dan malam hari ini tidak seperti 2 malam sebelumnya yang sendirian, saya ditemani oleh tamu saya yang hadir pada malam ini, Bung Markus Sarage. Selamat malam Bung Markus. Selamat malam Mas Agung. Gimana kabar? Sehat. Sehat ya? Iya. Ya nggak malam mingguan ini. Malam minggu bersama Mas Agung aja. Oke, terima kasih Bung Markus sudah menemani saya di Radio RPK, studio Radio RPK, dan juga ada Pak Deden di balik ruang monitor di sana. Bung Markus, Redpel, redaktur pelaksana berita Oikumene. Sebelum jauh ngobrol-ngobrol soal melestarikan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui karya, saya ingin tahu dulu apa itu berita Oikumene. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya. Berita Oikumene ini majalah e-paper yang dikeluarkan oleh PGI. Jadi ini media resmi PGI yang memang sudah lama ya terbitnya ya. Ketika saya masuk PGI, majalah ini sudah ada, dan bahkan sebelum masuk pun sudah ada. Begitu Mas Agung. Jadi udah berapa lama nih? Sudah sangat lama Mas. Sudah sangat lama. Iya. Sekarang e-paper ya. E-paper, jadi tidak betul. ada lagi cetaknya. Iya. Dulu sempat cetak, sekarang e-paper. Iya. Dan Bung Markus mengalami 2 masa itu. Ya, betul. Gimana suka dukanya nih? Enakan mana? Yang pasti semakin simple lah ya, dengan e-paper. Kalau cetak kan banyak prosesnya, e-paper ini lebih singkat gitu. Banyak keuntungan saya kira, banyak hal yang harus dipangkas gitu ya. Supaya itu juga mengurangi cost tentunya, mengurangi beban PGI. Oh gitu ya. Dan kalau kebetulan siaran ini berlangsung dari kompleks di sini di Radio RPK, mungkin ada kenangan juga dengan sekitar ada percetakan dulu betul. Sini. Sempat mengalami di awal-awal dulu karena kami manual dulu ya. Proses majalah selesai dari Salemba 10, saya langsung membawa ke Suara Pembaruan ya waktu itu untuk ke SAP untuk dicetak. Jadi itu hampir setiap bulanan waktu itu, jadi selalu selesai di proses langsung bawa ke SAP untuk dicetak begitu Mas. Itu cerita yang sangat panjang. Ya. Dan kalau dilihat dari namanya, Berita Oikumene. Jadi ini adalah majalah e-paper sekarang ya, dalam bentuk e-paper yang memberitakan berita-berita Oikumene, Geraha Oikumene Salemba 10 kah atau ada berita yang lain juga? Tidak hanya Salemba 10 tapi juga kegiatan gereja-gereja tentunya ya. Karena ini sebagai media informasi dan komunikasi, juga sebagai sarana untuk PGI sendiri merespon berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tengah negara tentunya begitu. Jadi bagaimana kita bisa menginformasikan berbagai sikap-sikap PGI tentunya begitu, kemudian dengan apa yang sudah dilakukan PGI dan apa yang gereja-gereja lakukan juga
dalam perjalanan mereka. Seperti itu Mas Agung. Itu berita Oikomene yang terbit setiap bulan. Setiap bulan sekali. Epipernya sekarang ini kita bikin 2 bulan sekali, tapi kita mencoba untuk tetap kembali ke bulanan tentunya, mengikuti sejarahnya kan, majalah yang bulanan. Nah, gitu. Siapa yang boleh mengisi rubrik atau artikel yang ada di BO ini? Kalau ada sajian utama begitu misalnya ya, kami mengontak narasumber biasanya untuk menulis, ya, untuk kajian yang kaitannya dengan tema utama. Tapi untuk masyarakat, untuk jemaat bisa juga, misalnya kita tempatkan itu dulu di rubrik opini atau seperti itu gitu ya. Jadi terbuka juga untuk jemaat mengirim tulisan ke berita Oikomene. Dan artikel tapi juga berita-berita kegiatan gereja itu kami terima tentunya. Iya, jadi sahabat RPK, berita Oikomene terbuka juga menerima artikel, tulisan dari sahabat RPK yang suka menulis, hobi menulis di media sosial misalnya, bisa juga meneruskan ke berita Oikomene ya. Ada uang tulisnya kah, Bang? Rubrik-rubriknya apa saja ini? Rubriknya ada sajian utama, ada nasional, kemudian varia gereja, ada internasional, ada juga profil ya atau sosok, dan ada rubrik historia, begitu. Ada juga resensi. Masing-masing mewakili tema-tema yang kita angkat begitu. Yang itu yang Bung Markus Aso ya. Berita Oikomene, sebuah majalah yang dulu adalah majalah cetak, kemudian di tengah kemajuan teknologi dan media beralih menjadi e-paper. Nah, kalau ingin berlangganan e-paper BO ini bagaimana caranya? Gratis kah atau bisa diunduh di mana? Mudah sekali, yang pasti mengontak lah ya, mengontak saya di 08211 026 4160 atau ke kontak ke Salemba 10 ya. Begitu Mas. Bisa juga lihat di website kita. Di situ ada cara berlangganan, mungkin bisa dicek atau seperti itu. Jadi dicek di website PGI atau bisa juga kontak langsung dengan Bung Markus ya. Betul. Tadi ada cerita tentang website PGI dan berita Oikomene ini samakah? Berita-berita yang ada di BO ada juga di website PGI atau sebaliknya? Bisa juga sama, tapi ulasannya tentu lebih di website lebih singkat gitu ya. Di majalah lebih panjang dan mendalam. Jadi ada yang memang kami khususkan untuk ke majalah, ada yang dikhususkan untuk ke website begitu. Tetap ada perbedaannya, tapi kemungkinan bisa saling mengisi. Seperti itu Mas Agung. Untuk memenuhi halaman atau seperti begitu. Dan rubriknya. Rubrik di website ini juga bisa menerima artikel tulisan dari jemaat. Bisa juga ya. Betul. Ngomong-ngomong, BO ada website, berapa yang mengelola? Dibantu dengan tim dari Apoma tentunya. Jadi semua bisa kita laksanakan, bisa kita handle tentunya. Oke. Jadi ada sebuah tim yang mengelola media Salemba 10 ya. 10. Ada majalah e-paper BO, ada website, ada media sosial yang lain yang dikelola. Ada Twitter kan? Twitter. Dan Facebook juga. Ada Facebook. Ada apa lagi? TikTok sekarang lagi model TikTok, ada juga TikTok? Belum. Iya, sahabat RPK, obrolan kita akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Sebuah acara hasil kerjasama antara
PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Radio RPK. Dan bagi sahabat RPK dimanapun Anda berada, bisa mengikuti acara ini, berinteraksi dengan kami melalui pesawat telepon 021 8004 3 kali, atau mengirimkan pesan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0815 1804 3 kali. Masih bersama saya, Bung Markus Saragi, redaktur pelaksana Berita Oikumene PGI. Bung Markus, saya dengar Berita Oikumene sedang ada gawe ini. Ada kegiatan lomba atau apa begitu, Bu? Bisa jelaskan? Ya, itu sebenarnya Yakuma PGI ya. Ada dua kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pertama, sayembara penulisan bertema intoleransi di masa pandemi. Dan kedua, lomba video pendek dengan tema yang mirip-mirip, tapi ini lebih ke KBB di masa pandemi. Jadi itu dua event yang sedang kami laksanakan sekarang. Jadi sahabat RPK, KBB itu adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, begitu Bung Markus ya? Betul. Nah, mungkin satu-satu Bung Markus bisa lebih jelas sekarang tentang yang lomba menulis ini. Kapan diadakan dan bagaimana kalau ingin mengikuti? Ya, jadi lomba menulis ini memang secara khusus diperuntukkan bagi wartawan media Kristen ya Mas ya. Dan memang temanya sengaja kami ambil intoleransi di masa pandemi. Nah, sebenarnya proses pengumpulan artikel itu sudah dimulai ya, dan akan berakhir pada tanggal 25 September nanti, dan pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 30 September. Jadi masih ada nih bagi ya, khusus untuk wartawan media Kristen yang berminat untuk ikut dalam lomba ini, masih ada berapa hari lagi ya, 5 hari lagi ya, untuk bisa mengirimkan tulisannya. Begitu Mas Agung. Ya, jadi sahabat RPK, Berita Oikumene mengadakan lomba menulis tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang naskahnya atau tulisannya diharapkan bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 25 September, berarti itu sekitar minggu depan, 5-6 hari lagi, masih ada waktu ya. Lalu bagaimana menulisnya? Berapa panjang atau apakah harus dimuat di satu media? Betul. Itu memang harus tulisan asli ya, yang memang belum pernah dipublish dimanapun, begitu. Dan kita menetapkan 1000 kata untuk artikel yang dibuat, gitu. Jadi tentunya dengan gaya bahasa yang populer ya, gitu ya, yang menarik, dan bisa dikirim nanti setelah selesai ke saya, dan nanti tanggal 30 September diumumkan, begitu Mas. Nah, yang terlibat menjadi juri di acara ini selain tim Yakuma tentunya, nah juri satu lagi itu Mas Nunu ya, Nunu Daryono dari wartawan senior majalah Tempo, gitu. Nah, kami masih proses ini, beberapa yang sudah masuk, dan berharap sih ada semakin banyak ya yang ikut beserta. Nah, kami sengaja membuat ini karena, dan tema tadi itu bertepatan dengan hari perdamaiannya, tanggal 21 September, gitu. Dan kami kira ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita tetap mengingatkan bahwa semua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti itu. Ya, dari pengalaman Bung Markus sendiri yang mengasuh redaksi Berita Oikumene terkait tentang kondisi atau kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui artikel-artikel yang dimuat di BO, mungkin bisa memberikan sedikit
gambaran gitu yang mungkin menarik perhatian bagi sahabat RPK untuk juga mengulik tema ini dan menuangkannya dalam tulisan. Saya kira tema intoleransi, kebebasan beragama itu memang sudah banyak memang diungkap di media-media. Tapi saya kira kita harus lebih lebih sering menggaungkannya ya, mengingatkan. Apalagi toh intoleransi juga masih terjadi di tengah pandemi ini. Jadi kita tidak bisa tinggal diam tentunya, tapi harus selalu mempromosikan pentingnya KBB ini. Itu lewat saya kira media sangat berperan sangat besar ya untuk hal ini ya. Untuk mengingatkan masyarakat, kemudian juga merubah pola pikir tentunya. Ini harus terus kita gaungkan supaya KBB ini memang benar-benar bisa semakin meningkat lagi di tengah bangsa kita gitu. Ya, seiring dengan kondisi yang sekarang yang perhatiannya sebagian besar terarah kepada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19, berbagai topik, berbagai hal yang lain mungkin sedikit terlewatkan, terabaikan ya, termasuk juga bagaimana kita terus memperjuangkan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan melalui kegiatan ini diharapkan gaung upaya merawat kebebasan beragama dan berkeyakinan itu tetap bergema. Begitukah, Bung Markus? Ya. Jadi memang kondisi pandemi ini kan memang menguras pikiran kita gitu ya. Dan kadang kita juga akhirnya abai bahwa masih banyak terjadi aksi-aksi intoleran gitu ya. Kita perlu terus mengingatkan pada masyarakat tentunya, karena ini kan menyangkut hak asasi manusia untuk boleh beribadah dan menjalankan agama menurut keyakinan mereka begitu. Jadi bagaimana kita memberikan ruang-ruang kebebasan itu supaya tetap melihat bebas, tapi tidak boleh juga serampangan tentunya ya, apalagi model-model intoleransi seperti itu. Karena kita punya tanggung jawab juga tentunya untuk terus memeliharanya begitu. Dan dari hasil lomba ini artikel-artikel itu nanti akan dimuat di majalah Berita UKM ini atau akan terbit dalam sebuah kumpulan artikel begitu atau bagaimana, Bung Markus? Yang pasti memang kami rencanakan pertama itu akan muncul di media PGI tentunya ya, di website dan di majalah paper kita gitu. Nah ada juga memang rencanain mungkin di dalam bentuk buku gitu ya, atau seperti apa gitu dari semua tulisan-tulisan ini yang bisa kita sebarkan, kita cetak untuk kembali mengingatkan bahwa tidak boleh sampai lupa abai gitu terhadap KBB ini. Seperti itu Mas Agung. Dan dari yang sudah masuk ke meja redaksi Berita UKM ini sudah ada, berasal dari manakah? Dari seluruh Indonesia sudah ada yang sementara masih Jakarta Mas Agung. Iya. Dari rekan-rekan wartawan ya di Tahun Media Kristen. Udah ada sekitar 5 naskah, dan saya kira akan bertambah karena banyak yang mengontak bagaimana kirim kemana seperti itu, dan sementara kami proses. Iya, mungkin bagi sahabat RPK ada juga yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, bisa disebutkan di mana, kemana mengirimkannya, ataukah melalui apa pengirimannya? Itu bisa di email saya, email markusaragi@yahoo.com, atau bisa juga dikirim via WA
tadi di nomor saya di 08211 026 4160. Mungkin Begitu. Untuk lengkapnya bisa nanti kita lihat di website PGI, begitu. Persyaratan segala macam itu bisa dibaca di situ. Iya, sahabat RPK terbuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan Lomba Penulis Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan majalah Berita Oikumene, dan hasil karyanya itu bisa dikirim melalui email di markussaragi@yahoo.com atau melalui nomor WA Bung Markus ya. Dan informasi lebih lanjut bisa juga dibaca di website PGI www.pgi.co.id. Iya, itu tentang Lomba Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan lewat artikel. Hadiahnya adakah, Bung Markus? Tentu. Biasanya kalau ada hadiahnya kan menarik atau mendorong. Tentu, Mas Agung. Iya, ini saya senang nih kalau bicara hadiah. Disiapkan oleh panitia. Ya, berapa ini? Uang tintanya. Cukup lumayan lah. Oh, ada ya? Perlu disebutkan. Oke, Bang Markus masih merahasiakan hadiahnya, tapi pemirsa bisa melihatnya di website PGI ya. Sudah tertera di sana kah? Sudah ada beberapa nanti, Mas. Oke. Lebih jelas ada di sana ya. Iya, Bu Markus Saragi, redaktur pelaksana Berita Oikumene. Nah, dari sekian lama mengelola Berita Oikumene, ada yang menarik? Mungkin kisah menarik soal liputan atau soal tokoh Kristen yang pernah diwawancara, diliput begitu, Bung Markus? Gitu ya. Iya, saking lama dan banyaknya sampai lupa. Tapi ya memang menarik ya. Banyak sempat juga tokoh-tokoh Kristen yang kami munculkan begitu ya. Yang saya ingat misalnya terakhir almarhum Pak Sularto Sopater ya. Ya. Bagaimana beliau, sosok beliau yang memang humble begitu, memberikan kesan luar biasa bagi saya sendiri yang sempat juga dalam bagian masa kepemimpinan almarhum gitu. Jadi memang benar-benar figur yang yang layak kita teladani gitu ya. Jadi memang sosok yang luar biasa. Kiprahnya juga kita bisa lihat juga. Saya kira memberikan kesan yang luar biasa begitu. Oke, Bung Markus, itu obrolan kita tunda dulu, stop dulu sini, karena ada tanda waktu yang akan lewat, dan sahabat RPK jangan kemana-mana. Ya, sahabat RPK, kembali lagi di program Salemba 10, dan obrolan kita malam ini tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui karya bersama redaktur pelaksana Berita Oikumene PGI, Bung Markus Saragi. Dan di paruh acara Salemba 10 tadi, Bung Markus Saragi mengajak sahabat RPK untuk ikut serta dalam satu kegiatan lomba penulisan bertema kebebasan beragama dan berkeyakinan. Naskahnya ditunggu sampai minggu depan di tanggal 25 September, dan lomba ini khusus bagi wartawan. Nah, kalau wartawan ini, kalau saya katakanlah tidak wartawan tapi punya media website begitu, karena sekarang kan banyak orang yang punya website pribadi atau website komunitas yang mengangkat berita-berita lokal begitu. Siapa di tengah era digital ini siapa saja boleh mengirim berita dan dianggap itu sudah itu boleh ikut nggak, Bung Markus? Sebenarnya selain tulisan gitu ya, Mas ya, jelas wartawan media Kristen dia juga harus disertai dengan
ID ya tentunya jadi memang resmi gitu itu yang syarat yang harus kita ini ya. Jadi belum tentu semua bisa, tapi dia harus pertama tadi memiliki ID card sebagai seorang wartawan dan medianya pun resmi gitu ya. Jadi artinya bisa dihubungi kalau memang ada apa yang harus perlu dikonfirmasi ulang segala macam begitu. Jadi memang harus jelas juga ya. Gitu, tidak semua bisa ikut, apalagi dia sering misalnya aktif di medsos gitu kan, tiba-tiba dengan muncul berita-berita segala macam gitu sudah mengklaim sebagai seorang wartawan media Kristen, itu tidak masuk di kategori seperti itu. Oke, jadi harus ada identitas jelas baik dari pribadinya dalam bentuk surat ID card dari mungkin ada AJI, ada PWI seperti itu ya, atau ada juga dari ID card atau juga dari medianya sendiri ya. Oke. Nah kalau yang bagi kaum awam yang sekarang kan banyak ada vlogger begitu ya, ada anak-anak muda yang asik bermain dengan HP-nya atau kameranya mengambil gambar. Itu ada juga kalau ingin ikut serta dalam kebebasan beragaman dan berkeyakinan ini lomba ini hanya itu saja atau ada lomba yang lain, Bu Marcos? Kan tadi ada dua ya. Satu itu lomba video pendek. Itu saya kira ini untuk umum ya. Jadi terbuka juga, ya? Terbuka untuk umum, tidak seperti yang lomba penulisan tadi. Betul. Ya, umum dan kita juga menyasar generasi milenial tentunya ya. Yang mulai asik di medsos gitu ya, mungkin bisa ikut juga gitu, mengikuti lomba ini. Tidak panjang-panjang, hanya video 3 menit. Video gitu, 3 menit. Temanya, topiknya? Itu KBB juga tadi, KBB di masa pandemi. Oke. Gitu. Jadi kan biasanya generasi milenial ini lebih lebih mantap nih dan lebih kalau urusan video segalanya itu lagi semangatnya gitu. Kami berharap juga mereka bisa ikut di dalamnya, khusus untuk lomba video pendek ini gitu. Dan ini masih panjang nih waktunya nih untuk pengiriman 1 sampai tanggal 30 Oktober begitu. Saya kira masih cukup panjang. Dan tanggal 5 November nanti pengumuman 5 video terbaik baru tanggal 10 November nanti pengumuman pemenangnya. Oh gitu ya. Jadi masih panjang waktunya ini. Jadi bagi sahabat RPK yang ingin atau punya ketertarikan minat tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan ikut lomba ini, kalau lomba penulisan mungkin terbentur tadi syaratnya harus punya ID wartawan, kemudian ID dari medianya sendiri, bisa juga bergabung ikut serta dalam lomba video yang juga diadakan oleh Berita Oikumene dan Yakoma PGI, video tentang temanya kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan durasi 3 menit. Dan pengumpulannya masih cukup panjang ya, sampai akhir Oktober. Tidak seperti yang lomba penulisan hanya sampai tanggal 25 September begitu ya. Apakah hasil karya ini harus diupload oleh peserta di media sosialnya peserta, lalu linknya dikirimkan ke panitia, ke Berita Oikumene, atau bagaimana cara kalau untuk yang lomba video ini? Itu ya tetap bisa dikirim linknya ke kami nanti dari tim Yakoma khusus yang menang untuk lomba video pendek nanti. Kemudian juga bisa di upload gitu ya di media masing-masing gitu, lalu dikirim ke panitia nanti, seperti itu. Jadi
yang utama tadi kan mungkin ada beberapa persyaratan tentunya Mas Agung ya. Iya. Itu. Iya. Dia tidak mengandung sara tentunya ya. Iya. Gitu. Dia bisa berisi video parodi katakanlah atau feature dokumenter gitu seperti itu, dan tidak harus melulu pakai kamera khusus gitu ya, pakai handphone pun juga bisa itu dikirim, diikutsertakan nanti videonya dalam lomba ini. Iya. Ya, jadi lomba video singkat, video kreatif, video durasi 3 menit bertema kebebasan beragama dan berkeyakinan ini ada sebuah upaya dari Berita Oikumene dan Jakoma PGI dalam memotret dan mewartakan, menyebarluaskan berbagai upaya individu atau upaya komunitas dalam merawat kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai tempat di Indonesia ini, dan dapat ditonton nanti, dapat juga dilihat oleh berbagai kalangan untuk bisa meresonansi, menyebarkan atau meniru kegiatan yang baik di satu tempat dan dilakukan di lokal masing-masing. Begitu Bung Markus ya? Betul Mas Agung. Betul. Jadi upaya ini adalah juga sebagai cara untuk mengembangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan ya. Di tengah juga berbagai upaya untuk terus kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Dan itu khusus untuk video ini tidak hanya untuk perorangan Mas ya, bisa kelompok grup gitu, bisa juga gitu. Jadi kalau ini berarti lomba perorangan, tetapi juga lomba kelompok bisa, ya. Kelompok bisa. Ya, karena kegiatan pembuatan video itu kan biasanya memang ada satu tim ya, ada yang memegang kamera sendiri, lalu ada yang edit begitu ya. Tapi ada juga yang bisa melakukan semuanya dari proses pengambilan gambar, editing dan segala macam. Dan satu lagi bisa mengirim beberapa video. Jadi satu orang atau satu kelompok itu tidak hanya mengirim satu karya, tapi bisa banyak karya gitu ya. Betul. Untuk umum ini tidak ada batas usia atau ada generasi milenial itu tadi 15 sampai 25 tentunya ya. Oh, jadi ada batas usia ya. Untuk usia 15 tahun sampai 25 tahun. Oke. Ya, sahabat RPK, bagi Anda yang tertarik untuk ikut lomba ini, kalau ada yang suka dengan dunia menulis bisa ikut lomba menulis, tetapi bagi Anda yang suka video, mengambil gambar, bisa ikut dalam kegiatan lomba video kreatif kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui karya yang ditunggu karya-karyanya sampai akhir bulan Oktober tanggal 30. Lalu pengumuman pemenangnya akan dilakukan pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ya, sahabat RPK, jangan kemana-mana, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali setelah ini. Sahabat RPK, berbagai manfaat untuk diri Anda bisa dirasakan apabila berhenti merokok. Membuat bernafas lebih mudah, memberi energi lebih banyak, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, membuat kulit tampak lebih muda, membuat hidup lebih lama, melindungi orang yang dicintai. Gak percaya? Coba saja. Memang tidak mudah, tapi hasilnya luar biasa bagi sahabat dan mereka yang sahabat cintai. Jadi, ayo stop merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RPK FM, semakin sehat, semakin cerdas.
Ya, sahabat RPK, Anda masih bersama kami dalam program Salemba 10, sebuah persembahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga Radio RPK. Bersama saya Agung dan tamu kita malam ini Bung Markus Saragih dari Berita Oikumene yang di bincang-bincang tadi sudah mengajak sahabat RPK untuk ikut serta dalam kegiatan lomba menulis dan lomba video kreatif bertema kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui karya. Bung Markus, Bung Markus ini sudah lama juga di Berita Oikumene ya, dari media Berita Oikumene dalam format cetak sampai sekarang dalam format digital. Nah, mungkin bagi sahabat RPK yang kaum milenial tidak tahu bagaimana proses mencetak sebuah majalah, karena pada saat ini semuanya sudah dalam bentuk computerized begitu ya. Mungkin bisa sedikit cerita dan biar sahabat RPK yang muda-muda ini bisa membayangkan bagaimana rumitnya mencetak sebuah majalah di zaman dulu gitu ya. Ya Mas, kalau dulu memang sangat kerja keras sekali ya prosesnya ya. Karena setelah di bahan sudah jadi, dia harus di print, kemudian ada meja kaca ya, yang di bawahnya diberi lampu begitu. Nah di situ dulu tuh kami menggunting terus menempel, meletakkan semua naskah-naskah begitu. Jadi prosesnya memang
waduh cukup panjang sekali begitu. Setelah jadi ditempel ini baru saya ingat bahwa saya membawa ke percetakan di sini di Sindaraga Press. Kemudian baru diproses dibuat film begitu, kemudian baru dicetak. Sangat panjang jalannya itu. Kalau sekarang kan wah cukup singkat kalau sekali dulu gitu. Dulu mengeteknya masih yang bunyi-bunyi ya, tak 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 itu ya. Dan udah sempat pakai ini sih. Oh sudah tidak lagi mengalami lewat mesin tek ya. Jadi kalau masih salah harus mulai dari awal lagi gitu, enggak lagi ya? Enggak lagi, gitu. Tapi proses mencetaknya masih dengan menggunakan meja lampu ya gitu ya. Jadi harus gunting, harus menempel. Wah, itu repot sekali. Itu. Jadi naskah yang sudah tersusun rapi di komputer itu di print. Ya. Kemudian baru ada meja itu namanya tuh dengan menggunakan lampu gitu, meja kaca itu baru itu digunting semua gitu. Jadi naskah yang sudah di print tadi digunting, ada yang digunting, diletakkan sesuai urutan halaman. Ya, betul. Setelah tersusun baru kita bawa ke Sindaraga Press. Saya dibawa ke percetakan untuk dicetak ya. Tapi sebelum masuk ke mesin cetak harus ada proses lagi kan? Proses itu membuat filmnya gitu, difilmkan gitu. Nah itu baru bisa dicetak ya. Itu proses dalam mencetak berita Ikumene pada saat edisi masih dalam bentuk majalah cetak. Nah sekarang dalam bentuk e-paper, digital. Bagaimana prosesnya? Lebih ringkas lagi. Jadi tinggal membuat naskah berita begitu, dan di layout lah ya, di layout. Sebelum layout kita mungkin masih bisa proses koreksi begitu ya, masih bisa ada waktu untuk edit segala macam begitu. Dan layoutnya nggak lagi pakai gunting tempel lem gitu enggak ya? Enggak. Langsung di komputer. Di desain gitu ya. Iya. Begitu. Jadi udah langsung bisa kita share untuk ke pelanggan begitu. Jadi makan waktu yang lebih singkat lagi ya. Lebih singkat ya prosesnya ya. Dan omong-omong untuk edisi yang terbaru sudah akan terbit atau masih harus menunggu sampai bulan depan nih? Enggak. Ini dalam waktu dekat akan segera terbit. Iya. Nah itu kami mengangkat temanya itu bertahan hidup di masa pandemi. Ini terus kami gaungkan ya. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini kan berakhir gitu. Dan walaupun PPKM juga kita ini jalankan, kan tetap masih harus hati-hati juga, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya begitu. Nah ini kan tadi ya, karena kita sudah tahu kapan berakhir dan dampaknya tidak hanya ke fisik kita ekonomi, kesehatan gitu. Tapi juga ini yang kami soroti dalam sajian utama itu yang tadi bertahan di tengah di pandemi itu juga terkait ini Mas, mental. Nah ini kan berbahaya sekali ya di tengah kondisi sekarang ini ya. Jangan sampai pandemi COVID ini jadi pandemi keputusasaan gitu. Jadi orang akhirnya lebih banyak yang karena mentalnya tidak kuat di tengah pandemi ini, dia mengambil jalan pintas begitu. Ya kan? Nah, itu yang kita harus hindari gitu. Bagaimana kita menghindarinya? Nah, itulah lewat sajian ini kami memberikan semacam pencerahan, dorongan bagi masyarakat juga bagi jemaat untuk harus tetap bisa bertahan di masa pandemi. Tidak hanya fisik tentunya, mental juga itu sangat penting. Dan untuk bisa bertahan tidak harus dalam arti berjuang sendiri, tetapi harus dalam bentuk berjuang bersama, karena
pandemi ini adalah pandemi yang juga dihadapi tidak hanya satu orang, tetapi satu orang. semua orang, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia juga menghadapi yang sama, dan dengan saling mendukung, saling menolong, akan saling menguatkan setiap pribadi untuk tidak jatuh dalam tadi pandemi keputusasaan. Begitu Bung Markus ya. Lalu apalagi yang menarik dari edisi berikut yang terbaru ini? Ada juga sosok di situ ya. Sosok, mengangkat. Dia Ibu Mahda, Mahda Sitorus. Jadi itu tadi dia tidak putus asa ya dengan pandemi ini, tapi dia terus mencoba bangkit dan berkarya. Akhirnya dia buka usaha, usaha ya makanan gitu ya. Ya. Walaupun juga tetap karena PPKM makin banyak kesulitan gitu, tapi dia tetap menunjukkan semangat, dan dia tidak hanya itu tadi, tidak hanya untuk dirinya, tapi dia mengajak orang lain untuk bisa, mari loh kita jangan langsung down gitu ya, mari kita ikut bersama begitu. Bagaimana kita mengusahakan agar ekonomi tidak bisa berjalan, tapi juga iman dan mental kita tetap. Jadi dia mengajak jemaatnya untuk mari bisa bersama-sama gitu, berusaha seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Itu dia ucapkan seperti, saya kira luar biasa gitu loh. Dan dia tidak hanya memikirkan dirinya tentunya ya Mas Agung ya, gitu, tapi dia mengajak orang lain. Oke Bang Markus, mungkin bagaimana cara untuk bisa mendapatkan berita Oikumene ini? Ya, jadi sekali lagi bisa menghubungi saya tadi di 08211 08211 026 4160 itu. Nggak mahal Mas. Jadi e-paper tapi tetap harus ada biaya cetaknya, pengganti biaya cetak begitu ya. Cetak. Berapa Bung Markus? Hanya 120.000 per 120.000 per tahun. Itu 10.000 satu bulannya ya. Betul. Iya. Dan kita sudah di penghujung acara Salemba 10, tapi satu kali lagi Bung Markus saya berikan kesempatan, bagaimana kalau ada sahabat RPK yang ingin ikut lomba, baik lomba menulis, lomba video, bisa dikirimkan karyanya kemana? Betul, ya. Jadi untuk sayembara menulis tadi, ini memang khusus untuk wartawan ya, media Kristen. Nah, bisa dikirim ke email saya tadi di markusarage@yahoo.com atau nomor WA 08211 026 4160. Oke, Bang Markus. Ya. Demikianlah sahabat RPK perbincangan malam ini tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui karya bersama Bung Markus Sarage dari redaktur pelaksana majalah Berita Oikumene. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam sehat. Terima kasih pendengar RPK. Iya. Sahabat RPK, terima kasih atas perhatiannya, terus mengikuti prokes,